kelas 12 TJ-KTC akan mempresentasikan tentang mikroskop akses. Nama saya Siti Sri Rahayu, saya akan menjelaskan tentang pengertian mikroskop akses. Nama saya Sofia, saya akan menjelaskan tentang sejarah mikroskop akses. Nama saya Jala Oktaviani akan menjelaskan tentang fungsi mikroskop akses. Nama saya Yulianti akan menjelaskan manfaat mikroskop akses. Nama saya Rosita akan menjelaskan contoh mikroskop akses. Nama saya Dewi Nayusir akan menjelaskan kelebihan mikroskop akses. Nama saya Titi Minarti akan menjelaskan kekurangan mikroskop akses. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Nama saya Siti Sri Rahayu. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian mikroskop akses. Sebagai bagian dari mikroskop akses adalah program aplikasi yang berbasis data komputer relasional yang diperuntukkan bagi kalangan rumah dan perusahaan yang masih terbilang kecil sampai perusahaan menengah. Sama seperti para saudaranya, program aplikasi ini sudah banyak terdapat dalam komputer-komputer pemilik paket komplit Microsoft Office. Mikroskop akses sendiri memiliki tugas untuk mengelola basis data atau database. Database atau berbasis data adalah sebuah kumpulan data yang teratur dan terstruktur. Database ini nanti akan diolah secara khusus untuk menjadi sebuah informasi yang menarik. Oleh karena itu, database memerlukan data yang dimasukkan agar bisa mengolah. Berbeda dengan program aplikasi database yang lain, mikroskop akses secara khusus menggunakan mesin atau basis data. Mikroskop Jet Database Engine. Hal ini menjadikan program aplikasi ini memiliki tampilan grafis yang intuitif yang dapat semakin memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sebagai program aplikasi yang berbasis data. Mikroskop akses dapat mengolah data yang disimpan pada semua jenis kontainer database, asalkan mendukung standar ODBC. Terima kasih. Sejarah Microsoft Access. Program aplikasi ini pertama kali dirilis pada bulan November 1992. Pada versi pertamanya, Microsoft meluncurkan Microsoft Access 1.0. Namun tidak lama berselang, pada tahun 1993, Microsoft mengembangkan Microsoft Access 1.0 menjadi Microsoft Access 2.0. Dalam mengoperasikan Microsoft Access 2.0, Microsoft memberikan spesifikasi minimum bagi pengguna untuk dapat menggunakan aplikasi ini. Aplikasi program database dapat bekerja dengan sangat maksimal dalam sebuah basis data yang memiliki banyak rekod, tetapi banyak beberapa kasus yang terjadi. Data bisa jadi mengalami kerusakan. Dapat dipastikan penyebab dari kerusakan data tersebut ada banyak sekali. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah karena driver perangkat yang kuno atau konfigurasi yang tidak benar. Sebuah nama kode yang pertama kali digunakan oleh Microsoft Access adalah Cirrus. Nama kode tersebut dikembangkan bahkan sebelum Microsoft merilis dan mengembangkan Microsoft Visual Basic. Selain itu, nama Ruby digunakan untuk nama kode dari mesin pembuat form antarmuka dari Microsoft. Sebagai aplikasi yang amat potensial untuk dikembangkan, Bill Gates sebagai salah satu pendiri Microsoft melihat bahwa prototipe tersebut perlu dikembangkan lagi. Hal itulah yang menjadikan sebuah keputusan bahwa komponen bahasa pemrograman basis harus dikembangkan secara bersamaan. Pengembangan yang dilakukan secara bersamaan tentunya sebagai sebuah aplikasi terpisah, tetapi sangat bisa menjadi luas. Proyek pengembangan tersebut diberi nama Thunder. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi Microsoft Access. Apabila membahas mengenai fungsi dari salah satu aplikasi dari Microsoft, mungkin akan sangat banyak dari pengguna Microsoft yang antusias untuk mengetahui dan memahami fungsi aplikasi Microsoft Access. Hal itu menjadi sangat wajar dikarenakan program aplikasi ini sangat dikenal dibutuhkan oleh para kalangan pembisnis. Terlebih dari program aplikasi ini dapat sangat mempermudah urusan terkait pengelolaan data pada sebuah perusahaan bisnis atau lembaga organisasi. Dalam urusan pengolahan data, program aplikasi ini hampir seperti saudara lainnya, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Namun Microsoft Access diberikan kemampuan khusus untuk lebih membantu para pelaku perusahaan bisnis, programmer, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi Microsoft Access yang sangat perlu Anda untuk diketahui. 1. Dalam bidang bisnis, seperti yang sudah dijelaskan di atas, Microsoft Access memang diperuntukkan bagi pengguna untuk keperluan bisnis, baik dari bisnis kecil, menengah, hingga ke atas. Dalam usaha mengembangkan bisnis, tentu saja tidak akan lepas dari kata database. Program aplikasi ini sangat memudahkan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang bisnis seperti pembuatan laporan keuangan, keuntungan, gaji untuk karyawan, dan seterusnya. Penggunaan Microsoft Access akan sangat membantu dan mempercepat urusan dalam bisnis dan pengembangan bisnis. Dalam bidang pendidikan, tidak seperti bidang bisnis, fungsi Microsoft Access dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari pengoperasiannya untuk berbagai keperluan di tingkat sekolah. Seorang yang biasanya bertugas untuk mengelola database dari sekolah adalah admin sekolah. Admin sekolah sangat bertanggung jawab terkait segala hal mengenai data sekolah, dari jadwal dari siswa, data dan guru, keperluan karyawan, tata usaha dan perpustakaan, hingga urusan-urusan lainnya. Pengelolaan data yang baik akan sangat memudahkan admin sekolah untuk membantu mengatur, mengedit, hingga menghapus data. 3. Dalam bidang perkantoran, fungsi Microsoft Access dalam bidang perkantoran sekilas terlihat hampir mirip dengan fungsinya di dalam bidang bisnis. Fungsi program aplikasi ini dalam bidang perkantoran biasanya digunakan oleh seseorang dari kantor yang bertanggung jawab untuk mengelola database. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah sekretaris, administrasi keuangan, dan lain sebagainya. Walaupun dalam sebuah kantor tidak semuanya bisa mengoperasikan dan memahami fungsi kerja Microsoft Access, namun keahlian akan sangat dibutuhkan dalam urusan perkantoran dikarenakan kebutuhan kantor dalam mengelola database secara. Perkenalkan, nama saya Titi Minarti, 12 TJ KTC, ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Microsoft Access. Kelebihan Microsoft Access: A. Mudah digunakan. Program aplikasi Microsoft Access terhitung cukup mudah untuk digunakan dan tidak membingungkan bagi pengguna yang ingin belajar tentang sistem database. Program aplikasi ini sangat akan membantu dikarenakan kemudahan dalam mengoperasikannya. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fasilitas features yang akan siap sedia membantu melalui langkah-langkah yang diintegrasikannya. B. Sistem database populer. Program aplikasi ini adalah satu dari sekian banyak sistem database berbasis desktop yang sangat populer di dunia. C. Menghemat uang. Tidak hanya sistem operasinya yang cukup mudah dan sangat membantu, biaya untuk menggunakan Microsoft Access terhitung tidak mahal dibandingkan sistem database lain yang lebih besar dan lebih mahal. Dengan fungsi dan fitur yang hampir sama. D. Mudah diintegrasikan. Sebagai produk dari Microsoft Access juga mendapatkan keistimewaan karena dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai program perangkat lunak yang berbasis Windows. E. Kapasitas penyimpanan.
Kapasitas penyimpanan database atau basis data dari Microsoft Access dapat menyimpan data hingga 2 GB. F-import data. Microsoft Access dapat memudahkan dan mempercepat dalam aktivitas mengimport data. Kekurangan Microsoft Access. A. Kapasitas penyimpanan terbatas. Kapasitas penyimpanan terbatas. Apabila penyimpanan melebihi kapasitas 2 GB, maka pengguna akan mendapatkan hambatan dalam mengelola database. Oleh karena itu, Microsoft Access ini sangat cocok digunakan untuk bisnis kecil sampai menengah, tetapi apabila ingin menambah data dalam jumlah yang besar dan berat, akan sangat disarankan untuk menggunakan program aplikasi lain seperti bisnis menengah ke atas. B. Multi pengguna yang terbatas. Batas teknis multi pengguna adalah 255 orang secara bersamaan, namun untuk batas multi pengguna Microsoft Access yang sebenarnya adalah 10 hingga 80, bergantung juga jenis aplikasinya. C. Aplikasi berbayar. Sebelum mengoperasikan program aplikasi Microsoft Access, hal yang perlu dilakukan adalah membelinya terlebih dahulu, karena program ini satu paket dengan Microsoft Office. Manfaat Microsoft Access. Setelah mengetahui dan memahami fungsi dari Microsoft Access di atas, tentu banyak sekali manfaat yang bisa diberikan untuk memudahkan pekerjaan, baik bisnis, sekolah, kantor, bahkan organisasi. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang, dapat dipastikan akan semakin banyak fitur-fitur yang menarik, fungsional, dan profesional. Program aplikasi ini akan sangat berguna bagi kita untuk menambah keahlian terkait database. Tidak menutup kemungkinan juga dikarenakan fungsi Microsoft Access dalam meningkatkan kualitas kerja pengolahan data di masa depan akan sangat banyak perusahaan yang membutuhkan orang yang ahli dalam mengoperasikan Microsoft Access. Nah, berikut adalah 2 manfaat yang dapat dirasakan ketika menggunakan program aplikasi ini. 1. Mengefektifkan tenaga dan mengefisiensi waktu, memudahkan pekerjaan yang memberatkan, terutama dalam pengolahan data. Perkenalkan, nama saya Rosita. Di sini saya akan menjelaskan contoh manajemen dan administrasi perkantoran Microsoft Access. A. Manajemen dan administrasi. Yang pertama, dalam pemerintah sebagai dianut dalam tata negara Republik Indonesia, MPR sebagai penentuan kebijakan dan garis-garis besar haluan negara yang berlaku dalam periode 5 tahun merupakan administrasi, sedangkan pemerintah di bawah pimpinan presiden yang melaksanakan, merealisasikan kebijaksanaan dan GBHN yang ditetapkan oleh administrasi. Merupakan manajemen dari uraian penjelasan di atas bahwa administrasi sifatnya menentukan garis besar suatu kebijaksanaan umum general policy, sedangkan manajemen prosesnya ialah bagaimana secara langsung kegiatan-kegiatan dilakukan untuk merealisasikan, melaksanakan suatu tujuan dengan pemberian petunjuk, bimbingan, pengetahuan, dan peraturan. Tindakan-tindakan yang diarahkan sedemikian rupa pada suatu usaha untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan oleh lebih jauh lagi.
dapat disimpulkan bahwa dalam administrasi terdapat manajemen dan organisasi-organisasi dalam pengertian sebagai wadah atau tempat di mana metode yang ditentukan dan direalisasikan dapat melalui pemberitahuan. Pemberitahuan, bimbingan, dan peraturan dan tindakan-tindakan. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.